Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya. Dan selawat serta salam kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan materi peran dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Sebelum saya mempresentasikan tugas saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syarma dari Universitas Muhammadiyah Bone, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Poin-poin yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian TIK dalam pembelajaran, kedua, peran TIK dalam pembelajaran, ketiga, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Pertama yaitu pengertian TIK dalam pembelajaran. Pengertian TIK mencakup dua aspek, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi adalah dua buah konsep yang berkaitan, yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Selanjutnya itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai positif dengan mendapatkan berbagai sumber bentuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak, yaitu sebagai siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar. Selanjutnya yaitu peran TIK dan pembelajaran. Pertama, informasi teknologi berperan sebagai alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. Saat ini perkembangan software dan hardware mencapai titik kemajuan teknologi yang pesat. Penggunaan yang user-friendly serta harga yang relatif terjangkau. Hal tersebut berdampak pada pembuatan materi ajar menjadi lebih mudah, murah, dan variatif. Yang kedua yaitu informasi teknologi berperan untuk distribusi materi pembelajaran. Peran informasi teknologi sebagai distribusi pembelajaran saat ini mencapai tahapan yang mudah digunakan dan murah, semisal internet, televisi, mobil phone, dan sebagainya. Ketiga, informasi teknologi berperan sebagai pengevaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan informasi teknologi, terutama internet. Contohnya, penerimaan beberapa perusahaan BUMN menggunakan tes online untuk tes potensi akademik, sehingga tidak diperlukan tes tertulis yang mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Keempat yaitu informasi teknologi berperan sebagai media kolaborasi pembelajaran. Berbagai pengetahuan serta memecahkan permasalahan dalam pembelajaran saat ini dapat dilakukan tidak dengan bertatap muka,
Aplikasi-aplikasi chatting dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi antara siswa atau mahasiswa dengan guru atau dosen, atau antar sama mereka. Kelima, informasi teknologi berperan sebagai pencari sumber materi pembelajaran. Internet adalah sebuah gudang data yang sangat banyak menyimpan materi teks, suara, gambar, ataupun multimedia. Kita bisa bayangkan ketika tidak ada mesin mencari semisal Google, Yahoo, Bing, dan lain-lain, maka kita akan kesulitan mendapatkan materi yang kita inginkan di internet. Selanjutnya, manfaat TIK dan pembelajaran. Pertama yaitu buku elektronik. Buku elektronik atau e-book adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menanyakan informasi multimedia dalam bentuk yang ringkas dan dinamis. Selanjutnya, e-learning. E-learning atau web-based learning dalam bentuk paling sederhana adalah website yang dimanfaatkan untuk menyajikan materi pembelajaran. Cara ini memungkinkan pembelajar mengakses sumber belajar yang disediakan oleh narasumber atau fasilitator kapanpun yang dikehendaki. Ketiga yaitu aplikasi lain. Blog atau weblog adalah perkembangan mutakhir di bidang web-based application. Ide semula adalah menyediakan fasilitas elektronik diary atau buku harian elektronik untuk remaja. Pengguna dapat mengisi buku harian tersebut semudah menulis email, mengunggah, mengupload ke server dengan mengklik ikon, dan hasilnya adalah tayangan tulisan di layar browser. Keempat yaitu TIK sebagai media pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi bukan merupakan teknologi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi dari hardware dan software. Hal ini penting hal penting yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran, yaitu hardware dan software yang tersedia dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Beberapa pemanfaatan TIK dalam pembelajaran diantaranya presentasi, demonstrasi, eksperimen virtual, dan kelas virtual. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.